Wis tiba mangsa labuh, wis wayahe padha ulur jagung kanggo jagan sadurunge panen pari. Prayogane iya nandur, bayung bayem lombok terong. Wong wilayah Ngapinawastu nama sidem, sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, 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 hong. Seperti janji kemarin, mumpung aku wajin banget ki, karena senang juga melihat teman-teman dan sedulur-sedulur semuanya pada aktif. Ada yang dari Belanda, ada yang kesel dari Korea, Mas Rais. Soalnya di sana jam 12:30 biasanya, nunggu 12:30 malam. Yo rapopo, karo lembur bro. Ada yang dari Nganjuk, Medan, Ambon, mana lagi? Malang, di Pasuruan, Klaten, Madiun, terus dan banyak tempat-tempat lain. Ternyata kita sama-sama mau belajar bersama, nguri-uri leluhur kita supaya apa, melihat ke belakang supaya kita tahu ke depan ini ada apa dan kita bisa bagaimana. Tapi jangan lupa kita tetap ada di saat ini. Lanjut ya geng. Jadi kan kemarin si Naga itu sudah sampai lagi menghadap Patih dan menghadap raja diantar sama Patih. Akhirnya di hadapan raja si Patih ini glosor, nunduk, sementara Naga itu juga ikut glosor. Patih akhirnya menceritakan semua yang dialami oleh Naga. Dari awal sampai akhir diceritakan semuanya. Nah, Prabu Joko ini sangat puas mendengar kisah itu dan yaudah, tak akui kamu jadi raja. Tak akui kamu jadi anak, bilang gitu ke si Naga. Dan akhirnya juga dihadiahi sebuah mahkota kepada sang putra itu. Yang namanya ekor, gigi, taring dan hampir seluruh bagian dari sang naga itu dibungkus dengan emas bertahtakan manikam yang indah. Sisiknya juga dilapisi emas. Lehernya dikasih kalung manik-manik berkilauan. Dan raja juga menghadiahi cupu manik Astogino. Cupu Astogino bersegi 8 yang berisi minyak kehidupan. Jadi khasiatnya minyak kehidupan ini, bila ada ular mati lalu ditetesi dengan minyak dalam cupu ini, maka akan hidup lagi. Nah, cupu ini disimpan di dalam ekor naga. Adapun mustika yang akhirnya dipakai naga itu akhirnya membuat si naga ini dihormati oleh semua ular yang ada di muka bumi. Wah. Ini kan sebagai suaminya Blorong, penguasa sementara Laut Selatan. Dan mustika itu juga berada di langit-langit dan tampak menyala. Akhirnya si raja bersabda, "Hei prajuritku, semuanya dengarlah. Sekarang Linglung Tunggul Wulung aku wisuda sebagai penguasa berpangkat Pangeran Adipati, tinggal di negeri Tunggul Wulung." Wah, akhirnya dia ngomong ke anaknya itu, "Udah, pergilah ke kediamanmu yang baru. Hati-hati di perjalanan." Terus akhirnya si putranya pergi diiringi oleh abdi-abdi dan ngomong, "Tolong dijaga anakku, perlakukanlah dia sebagai memperlakukan manusia." Akhirnya ular itu singkat cerita tinggal di Tunggul Wulung. Setahun kurang lebih itu dia tinggal di sana. Dan hobinya, punya hobi nih. Hobinya adalah makan unggas
sehingga binatang-binatang bersayap di sana itu hampir habis semuanya. Dan habisnya unggas di Tunggul Wulung ini dilaporkan kepada raja, sehingga beliau murka. Maka akhirnya raja memindah kediaman Nagalinglung dan juga memberi pelajaran kepada putranya itu tentang ilmu-ilmu kasar dan ilmu yang halus. Gara-gara itu juga akhirnya Tunggul Wulung pergi bertapa, menekung di hutan dengan mulut yang terbuka sangat lebar, alias mengong. Lama sekali ya bertapa, sampai akhirnya tubuhnya yang besar itu ditumbuhi oleh semak belukar dan tampak nyembul gitu kan dari tanah. Dan tak ada yang menyangka kalau itu sebenarnya adalah tubuh ular. Jadi mulutnya itu seperti diceritakan seperti mulut gua, dan karena tapa beratanya benar-benar sempurna, tak ada yang bisa melihat keberadaannya. Atas kehendak Dewata, pada suatu hari ada 9 anak gembala yang mengembala di dekat mulut naga, tapi tiba-tiba hujan turun dengan deras sehingga anak-anak itu ingin berteduh. Masuklah akhirnya si anak-anak gembala ini ke mulut naga, dikiranya itu adalah gua. Sayangnya ya nggak muat untuk menampung semua anak, cuman 8 yang bisa masuk. Sementara yang satu akhirnya diusir dan cari tempat lain, cari tempat teduh lain. Anak yang diusir tadi akhirnya ya udahlah, dia ngalah berteduh di pohon kecil yang tumbuh di punggung di atas naganya. Sembari nunggu hujan reda, anak-anak yang ada di mulut naga itu nusuk-nusuk pisau ke tanah, dikira tanah. Rupanya yang ia tusuk adalah tubuh naga. Ya tentu aja naganya si Tunggul Wulung ini kaget. Seketika langsung ngatupin mulutnya. Akhirnya udah 8 anak ini modiar seketika, mati seketika semuanya. Sementara anak yang terusir tadi, yang ada di punggung naga tadi, terlempar karena badannya naga kan otomatis ikut bergerak. Dia segera lari pulang untuk akhirnya melaporkannya kepada penduduk desa. Sampai di desa panik semua, lapor lagi ke raja. Setelah mendengar penuturan rakyatnya, si raja marah lagi. Lalu akhirnya nyuruh para prajurit untuk memasak mulutnya si Nagalinglung. Jadi dipasak supaya nutup. Dan benar, akhirnya mulut si Joko Linglung ini dipasak dengan besi gilik hingga akhirnya naga itu mati. Enak ya, sekarang ada bunyi kericik-kericik. Ya iyalah, baru setup kolam bro, kolam iwak. Di masa Pagebluk ini kami akan ternak lele, lumayan. Nek rapayu pangan dewe. Oke, lanjut. Ini intermezzo. Ki Joko Pitutur akhirnya mengakhiri ceritanya. Nah itu kisah yang saya dengar dari leluhur saya di sini. Ngomong gitu kan ke Gathak-Gathuk dan juga Jayeng Resmi. Gathak-Gathuk dari tadi yang melongo terus gitu akhirnya berkata juga, masa ada sih ular seperti orang? Lah terus bagaimana dia bisa nyembah? Dan menurut cerita tadi, Nyai Blorong itu cantik. Kalau dirias juga tambah cantik. Lah terus Nagalinglung itu tampan. Kepalanya dipasangi mahkota. Padahal kepala atasnya kan pipih, ceper. Bagaimana bisa mahkota itu kencang dipakai? Ah ini cuman cerita kuno aja ini. Kenyataannya pasti belum tentu benar, kata Gathak dan Gathuk. Ki Jati Pitutur akhirnya telah selesai menyampaikan cerita itu. Dan akhirnya para 3 orang pengembara ini
mereka menunaikan sembahyang kembali. Terus Jayeng Resmi akhirnya setelah selesai sembahyang ngomonglah ke Ki Jati Pitutur, "Paman, saya boleh melihat petilasan Tunggul Wulung nggak?" "Oh tentu, dengan senang hati tak antar kamu nak. Tapi agar semua lancar sampai ke tujuan dan tanpa gangguan apapun, maka kamu harus mematuhi tata caranya." "Oh tentu paman," si Jayeng Resmi jawab gitu kan. "Saya akan menuruti tata cara yang sudah diberlakukan." Akhirnya Ki Joko Pitutur memandu Jayeng Resmi dan 2 abdinya hingga sampai ke Kasongo yang lapang dan luas sekali. Nah, tepinya itu adalah tanah-tanah berdebu yang warnanya kelabu seperti abu. Bentuknya seperti batu merah yang melengkung dan dengan banyak lubang seperti liang-liang ketam. Dan semua tempat itu tertutup debu lembut yang sampai ke situ karena ketiup angin. Akhirnya sudah mereka mendekati tempat itu. Perlahan-lahan setelah dekat, mereka akhirnya membungkukkan badan di atas tanah yang ditutupi kerikil-kerikil halus berwarna-warni. Setelah itu mereka duduk bersila di dekatnya. Tak lama kemudian Jayeng Resmi akhirnya ngelongok kan, melihat lubang yang ada tadi di tengah-tengah itu tadi. Ada cairan minyak yang tampak kemilau memantulkan cahaya. Dan suara air mendidih yang tadi didengar itu tambah gak karu-karuan. Akhirnya Jayeng Resmi bertanya pelan kepada Ki Jati Pitutur, "Mengapa kita harus jalan jongkok ya paman?" Dijawab akhirnya sama Ki Jati Pitutur, "Karena kita sudah dekat dengan kediaman Prabu Anom Tunggul Wulung yang sakti itu. Coba lihat lubang itu. Yang tampak mengkilap di tengahnya itu adalah matanya. Debu di sekeliling yang warnanya seperti abu itu adalah abu bekas naga linglung ketika dipasak mulutnya. Yakni ketika badannya bergerak maka tanah menjadi debu, tetapi tidak dapat pergi dari situ. Kerikil warangan ini bisa dipakai untuk menghitamkan senjata dengan dicampur dengan air jeruk nipis. Berkhasiat untuk menambah keampuhan senjata." Nah, ini mungkin merujuk pada yang namanya batu warangan, teman-teman. Jadi batu warangan itu sekarang semakin langka. Ini biasanya dipakai untuk mengcoating atau melapisi pusaka keris supaya warnanya keluar. Jadi tampak hitam dan juga pamornya juga bisa jadi keluar. Tak jauh dari situ, akhirnya Jayeng Resmi melihat sebuah sumber air yang kecil. Airnya sih sedikit terasa asin. Dan di sebelah selatan tempat itu tampak sebuah bukit yang membujur ke barat. Dan di sebelah barat bukit, tak jauh dari bukit itu, terdapat rawa yang sangat penuh dengan air. Rasanya juga agak asin, mungkin bercampur upil. Dan di sebelah barat Laut Kasongo di mana Jayeng Resmi berdiri juga tampak padang yang asri. Warnanya putih tapi tingginya nggak sama ya. Dan di sepanjang tepinya juga terhampar perbukitan kapur yang memanjang sampai ke timur laut. 4 orang itu akhirnya kan berjalan ke selatan akhirnya, hingga sampai di perbatasan bukit yang bagus sekali. Ki Jati Pitutur berkata, "Pada musim kemarau itu di sini ada banyak harimau dan ular. Seringkali pusat lubang di Kasongo itu meledak. Suaranya seperti guntur dan ledakannya menyamai gunung yang meletus. Itu terjadi ketika Tunggul Wulung yang ada di bawah Kasongo ini sedang marah.
Tapi kalau misalnya marahnya reda, saya segera biasanya memeriksa keadaan, melihat bentukan ledakan yang dihasilkannya. Dan jika bergambar seperti meriam, maka akan ada perang. Jika tampak seperti jenazah, maka akan banyak sekali orang yang mati. Setelah memeriksa, saya akan melaporkannya kepada Kilurah, biasanya di Metaan. Dan pada musim hujan, 5 batang sungai itu akan kembali menjadi satu karena banjir. Kita kalau pandang dari kejauhan itu akan tampak seperti rawa memang. Pada zaman dulu, para priai kerajaan itu dilarang melihat pusat lubang Kasongo ini. Nggak jelas juga alasannya apa, saya nggak tahu pasti, tapi pokoknya katanya kurang ilok. Dan jika ada yang melanggarnya maka pasti celaka. Derajatnya turun, hidupnya sial, rezekinya seret, dan hartanya akan ludes. Si Jayeng Resmi masih mendengarkan aja kan Ki Jati Pitutur itu tadi. Akhirnya Ki Jati Pitutur kan sudah memperlihatkan semuanya yang Jayeng Resmi ingin tahu di Kasongo itu. Langsung akhirnya Ki Jati Pitutur ngomong lagi, ayo kita sekarang ke barat, ke bekas istana kerajaan Medang Kamulan. Akhirnya pergi dari Kasongo, mereka tibalah di sebuah tempat yang konon merupakan bekas istana, kawan-kawan. Wujudnya hanya tanah datar luas di perbukitan yang ditumbuhi aneka pohon lah. Dan akhirnya mereka melanjutkan lagi perjalanan sampai di Sendang Ramesan. Di Ramesan apa Ramesan nih? Sendang Ramesan di wilayah Keradenan. Di dekat tepi danau, airnya tidak begitu dalam. Akhirnya mereka sampailah ke Sendang Ramesan ini tadi. Nah, Keradenan ini masih di daerah Grobogan itu tadi, kawan-kawan. Akhirnya puas mereka di sana, lanjut perjalanan ke Carewek. Terus lalu akhirnya ke tempat-tempat itu tadi, ke Carewek, lalu ke Mandikil, sampai akhirnya ke Kuwu. Singkat cerita, Ki Jati Pitutur berkata, ini kenapa coba namanya daerah ini jadi Kuwu? Itu tak lain karena si naga itu munculnya, ketika naga tadi itu muncul dari laut selatan tuh munculnya di sini. Ia cukup lama berdiam. Naga linglung itu dihormati oleh naga-naga lain di seluruh dunia. Lawong menurut cerita saja, ia sampai dikawinkan dengan Nyai Blorong. Jayeng Resmi mendengar setiap ucapan dan ujaran Ki Jati itu dengan seksama sekali, dan dia sangat menikmati sampai akhirnya lupa kalau dia harus nyari 2 adiknya. Tapi dia menikmati bagaimana akhirnya Sang Hyang Wisesa ini keajaiban-keajaibannya. Lawong seekor naga aja bisa punya petilasan kerajaan sedemikian elok. Dia merasa kecil di hadapan semesta ini. Akhirnya sudah, Ki Jati Pitutur, inilah yang bisa ku berikan nak kepadamu Jayeng Resmi. Akhirnya Jayeng Resmi berterima kasih. Terima kasih sekali Ki Jati Pitutur sudah mau mengantarkan saya. Tapi sepertinya sekarang kami harus melanjutkan perjalanan kembali. Akhirnya sudah balik lagi. Jayeng Resmi, Gathak dan Gathuk akhirnya meninggalkan Ki Jati yang masih berdiri tegak di situ. Lalu akhirnya mereka berangkat kembali. Tak jauh dari Kasongo, jadi si 3 orang ini kan berangkat
akhirnya berangkat berjalan lagi. Tepatnya itu di Desa Selo, tempat asalnya Ki Jati Pitutur tadi. Akhirnya Jayeng Resmi ini kemalaman sama Gathak dan Gathuk, dan akhirnya memilih untuk bermalam di desa itu. Akhirnya mereka segera cari rumahnya tetua desa, berharap bisa nginep di desa itu. Akhirnya diterima sama juru kunci kampung yang memang sudah tua dan tubuhnya juga sudah bungkuk. "Ayo mari Nger," kata sang juru kunci, akhirnya mempersilahkan. "Ini maaf loh sudah bungkuk, soalnya ya dimakan usia. Lagi pula tak ada yang bisa berbahasa kromo dengan Angger bertiga ini. Mohon maaf." Jadi bahasanya itu bahasa Jawa kasar. Terus ditanya pula akhirnya sama si juru kunci kampung ini, "Lah ini kalian ini siapa? Datang dari mana dan tujuannya mau kemana?" Jayeng Resmi menjawab lagi, "Duh Kiai, memang sudah sepantasnya demikian. Yang lebih tua memang berbahasa ngoko saja kepada yang lebih muda. Ndak apa-apa kok. Dan kami inilah yang harusnya berbahasa kromo kepada yang lebih tua. Kalau kami ini santri dari Bang Wetan, sedang mengembara tak tahu tujuannya kemana." Lalu akhirnya bertanya lagi Jayeng Resmi, "Maaf Kiai, ini desa namanya apa ya?" gitu. "Oh, desa ini namanya Desa Besar Selo, Nak. Ini masih dalam kekuasaan Mataram. Akulah yang menjaga makam para leluhur Mataram yang dimakamkan di sini. Namaku Ki Pariwara. Aku adalah cicit Ki Getas Pandowo." Jadi kawan-kawan, leluhur Mataram itu kan adalah dipercaya adalah keturunan dari Selo. Silsilah secara berurutan itu adalah sebagai berikut nih. Misalnya nih, kita coba runut ya. Prabu Brawijaya V akhirnya mempunyai anak itu Lembu Peteng atau Bondan Kejawan. Lalu punya anak lagi Getas Pandowo, punya anak lagi Ki Ageng Selo, punya anak lagi Nyai Ageng Sabo, punya anak lagi Nyai Ageng Pemanahan, punya anak lagi baru Panembahan Senopati. Panembahan Senopati punya anak Hanyokrowati, lalu menjadi Sultan Agung. Tadi kan Ki Pariworo ngomong bahwa beliau adalah cicitnya Ki Getas Pandowo. Dia lalu ngomong juga, "Ger, aku tahu keadaanmu. Kamu itu adalah calon manusia yang unggul tapi penuh dengan cobaan. Wis, sing slow, jangan khawatir, tenangkan dirimu di rumahku ini. Ibaratnya kamu ini mau membangun rumah, aku akan membantu memberikan tali untukmu." Jayeng Resmi seneng gitu. Dia adem dengar kata-kata dari Ki Pariworo. Seraya akhirnya menyembah hatur, "Duromo, ya kula mung saged pasrah. Saya hanya bisa pasrah." Dan tak seperti yang sudah-sudah, singgahnya Jayeng Resmi ke sini tuh lama, ke daerah ini, ke Desa Besar Selo ini. Sampai berhari-hari dia berada di Selo dan merasa akhirnya seperti rumahnya sendiri. Dan sama Ki Pariworo juga sudah dianggap seperti bapaknya sendiri. Hingga suatu hari pada bakdo subuh, Ki Ageng Pariworo ini duduk-duduk di serambi depan rumahnya, dan Jayeng Resmi juga ada di sana. "Ger, anakku, sini," kata Ki Ageng. Akhirnya ketahuilah anakku, si Ki Pariworo itu mulai berbicara. "Ilmu yang aku yakini ini bukan ilmu yang indah-indah. Ini adalah ajaran dari Ki Ageng Selo yang Linwe.
telah nyata pertanda mulia bahwa para penguasa Jawa ini tak lain adalah dari keturunan Ki Ageng Selo. Dengarkanlah, aku akan memberikan beberapa petuah larangan, semoga bisa membawa berkah. Bisa memberi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Petuah larangan itu adalah berikut ini. Jangan bersifat angkuh. Jangan suka mengganggu. Jangan menfitnah. Dan jangan berhati serakah. Jangan suka mencuri dan jangan gemar mencari pujian. Yang susah ini kan gemar mencari pujian ini loh yang susah. Kita kadang tidak sadar kalau kita ini sedang gemar mencari pujian. Jangan suka memfitnah, sebab orang yang suka memfitnah itu akan cepat mati maksudnya, sorry. Jangan berbuat serong, karena orang yang berbuat serong berarti ia tak punya malu. Orang hidup itu jangan mengagungkan diri sendiri, hendak mengambil yang baik-baik saja dalam hidup ini. Jangan lupa, kebaikan itu bukanlah emas dan harta. Kebaikan itu bukanlah emas dan harta, bukan pakaian, bukan pula rupa. Kebaikan itu memang sulit dicari. Sesama orang hidup itu hendaknya saling mengasihi dalam wujud saling menarik hati. Jangan menuhankan harta kekayaan, mengagungkan pakaian yang serba indah, juga mengagungkan kepandaian ilmu dan keteguhan atau apapun yang merasa kau punya. Jangan mengandalkan mantra dan jangan memuji-muji laku dalam diri. Nah, ini kan menarik. Jangan mengandalkan mantra dan jangan memuji-muji laku diri. Ya, kalau kita sudah ngelakoni ya wis lah. Jangan suka memuji-muji diri. Kadang-kadang semua dari kita ya, termasuk aku juga kan begitu. Ya nggak apa-apa. Itu semuanya sia-sia. Jangan semata-mata mendasarkan diri pada pengetahuan. Tuh. Jangan semata-mata mendasarkan diri pada pengetahuan. Nalar kan terbatas. Untuk apa itu semua? Usahakan untuk tetap menjaga diri dan jujur. Jangan berharap untuk dihormati, dan yang sewajarnya sajalah dalam hidup ini. Hidup ini memang sulit, maka hendaknya saling menyenangkan sesama. Jangan menuruti hawa nafsu sendiri, yakni terlalu berhasrat agar dihormati orang lain. Hindarilah itu semua. Jangan memperlakukan kerbau, sapi, dan ayam seperti manusia. Jangan kau paksa mereka mengerti apa yang kamu mau jika memang tak mampu. Jadi maksudnya itu jangan memperlakukan kerbau, sapi, dan ayam seperti manusia itu. Jangan memaksakan mereka mengerti apa yang kamu mau jika memang tak mampu. Seringkali kita ini berusaha untuk meyakinkan orang lain tentang sesuatu yang kita anggap benar. Jadi kerbau, sapi, dan ayam ini bukan binatang, tapi ini adalah simbolik, kawan-kawan. Kalau aku menilainya begitu. Tapi kalau misalnya jenengan semuanya berpikir tidak dan beda ya nggak apa-apa. Jangan seperti si Samerta. Kerbaunya disuruh membaca lalu dipukuli karena tak bisa seperti apa yang dia mau. Ya sudah barang tentu kerbau dan sapi tak bisa membaca. Karena itulah mereka telanjang. Jika ada ayam masuk rumah dan makan beras, halau saja dengan baik. Itulah cara orang dalam berolah semu. Nah, berolah semu, Pak Semon. Jadi sekali lagi ini sepertinya adalah bahasa Pasemon, bahasa semu, untuk ya kita tidak memperlakukan orang, misalnya orang ngeyelan ya wes lah.
Sama saja kita seperti meminta kerbau atau ayam mengerti apa yang kita pikirkan. Jadi sia-sia. Syarat hidup bertetangga adalah saling berbaikan. Koyo awake dhewe, selo. Ngopi sik. Jika ada yang berbuat salah karena mengganggu orang lain hingga layak ditegur, maka tegurlah dengan baik. Tegurlah dengan baik. Jangan bikin status. Jika tetangga berbuat salah tetapi tak layak ditegur, maka diamkan saja, karena ia bukan keluargamu. Jika ada kerabatmu sendiri yang berbuat tak baik, justru baikilah dia. Tak usah kau menasehatinya. Jadi ini menarik. Jadi tidak usah menasehatinya. Tunjukkan saja seolah-olah tidak berbuat salah. Jika ada yang ditimpa kecelakaan karena kesalahannya, maka jangan kamu cela. Jika kamu malah mencela, maka kamu akan kehilangan saudara dan bisa-bisa malah ikut celaka. Tak usahlah kamu mengutuk, itu tak ada gunanya. Hendaklah orang hidup itu tidak berbuat sewenang-wenang, sebab setiap orang itu sudah membawa masalahnya sendiri-sendiri. Orang hidup itu hendaknya selalu waspada. Harus menyadari yang namanya bahaya. Dan kita semua sepakat, bahaya yang paling besar adalah bahaya dari pikiran dan prasangka kita sendiri. Ada 3 macam bahaya yang harus diwaspadai. Bahaya dalam percakapan, bahaya dalam penglihatan, dan bahaya dalam hati. Jika ada bahaya dalam hati berupa kejelekan, maka hendaklah itu menjadi bahan renunganmu sendiri. Orang hidup itu harus mau belajar dan tahu diri. Tahu diri, mengerti diri, mawas diri. Harus memiliki malu. Makanya pernah waktu itu kan di konten-konten yang lama, aku selalu seneng dengan kata-katanya almarhum Linus Suryadi. Dosa aku tak kenal, tapi rasa maluku tebal. Malu itu ada 2 macam. Lanjut. Pertama adalah malu kepada Gusti Sang Hyang, dan yang kedua adalah malu kepada sesama manusia. Jika tak memiliki rasa malu seperti itu, maka ia sungguh sangat memalukan. Rukunlah dengan anggota keluarga dan sanak saudara. Haruslah berhati-hati, jangan sampai berbuat hal-hal yang tercela karena hasilnya adalah kejelekan. Rukunlah dengan anggota keluarga dan sanak saudara. Haruslah berhati-hati, jangan sampai berbuat hal-hal yang tercela karena hasilnya adalah kejelekan. Jangan suka bertengkar dengan sanak saudara sendiri, dan jangan suka mencampuri urusan mereka. Jangan berwatak sombong, jangan suka mencela, jangan berwatak mendua. Sebab itu akan berujung pada keburukan. Barang siapa hatinya jahat, maka kelak ia akan dapat mendapatkan nasib yang buruk pula. Sebaliknya, barang siapa yang berhati baik, maka kelak ia akan mendapatkan kesejahteraan hidup sampai ke anak turunnya. Jika terlahir sebagai keturunan orang besar, maka jangan bersikap sewenang-wenang kepada orang yang kecil. Jangan suka memerintah mereka. Akibatnya derajat tinggi itu nantinya tidak akan kekal. Di mana-mana malah akan dicela. Jangan terus-menerus memberi perintah kepada orang kecil dan jangan sewenang-wenang. Jangan berwatak emosional dan suka ngajak ribut. Jangan pula gemar memamerkan ilmu sampai-sampai tak tahu malu. Angkuh dan suka mengganggu orang lain.
Jangan gemar sembrono, sebab malah akan mendatangkan celaka, akibatnya ya celaka. Jika ada orang yang sedang mendapat cobaan hidup, hendaknya ia ditakuti, karena orang seperti itu bisa mendatangkan kutuk. Kasihilah mereka, karena mereka bisa mendatangkan sawah. Orang seperti itu memberkati, sulit dinilai. Tirulah orang yang sedang berkuasa, yakni penguasa yang halus budinya, yang kalau berbicara hati-hati, duduk pun selalu berhati-hati, tidak seenaknya saja. Jangan berwatak seperti orang yang berpangkat tinggi, jangan punya keinginan memiliki kekebalan. Kita bisa melihat kekebalan ini bukan hanya kekebalan tentang fisik, tapi juga kekebalan tentang dari apapun juga. Kebal hukum misalnya. Apalagi ingin berkuasa lantas pergi ke dukun. Jangan menjadi dalang, jangan pula berdagang. Jangan berwatak saudagar, jangan berwatak seperti kaum yang menyuruh zakat fitrah, tetapi begitu zakat fitrah untuknya dikurangi sampai gelegek-enau, ia marah-marah. Jelas itu adalah kaum yang nista, serakah, dan hina dina. Itu juga serupa dengan jagal yang mencuci air bersih dengan darah. Orang-orang seperti itu selamanya tak akan menjadi besar. Jauhilah sifat-sifat mereka. Orang hidup itu hendaklah rajin. Hati orang yang baik itu sudah tampak dari bahasa tuturnya, rona, dan mimik wajahnya. Orang yang jujur itu tampak dari wajahnya yang tenang bercahaya. Aku sih tenang, bercahayanya belum. Ayolah. Kawan-kawan, mungkin kita juga jangan salah bisa mengerti maksudnya jangan menjadi dalang dan jangan pula berdagang ini ya, bukan secara letterlek menjadi dalang. Apa salahnya menjadi dalang? Nggak ada. Dalang yang dimaksud itu adalah pada akhirnya yang berusaha untuk memanipulasi orang lain, memanipulasi makhluk lain, dan memanipulasi banyak hal, mengatur kehidupan yang bukan diri kita. Jangan pula berdagang ini ya kita semuanya ya, aku ya pedagang ya, aku ya dagang ya soalnya. Ada perdagangan yang kulakukan, tapi berdagang ini lebih ke terkadang dalam hidup tidak semuanya itu sifatnya hanya sekedar jual dan beli. Ada persaudaraan lah di sana. Tak hanya sekedar materi sebelaka sebenarnya. Jangan berwatak saudagar itu juga menjadi saudagar itu juga tidak salah, tapi watak saudagar itu kan angkuh. Dia percaya diri sampai terlalu percaya diri dengan segala macam apa yang dia punya karena dia merasa mampu, merasa bisa membeli semuanya. Dan juga jangan berwatak kaum yang hanya bisa ikut-ikutan. Jadi ya mungkin seperti bebek yang ngwek-ngwek, yang hanya bisa ikut tanpa pendirian. Oke, langsung lanjut. Orang hidup itu hendaklah rajin. Ketahuilah nak, manusia hakiki itu adalah guru pandita. Lakunya tidak tampak oleh orang lain. Lakunya tidak tampak oleh orang lain. Ia tidak mencegah diri, tidak berpuasa, tidak bertapa, tidak pula puasa mutih yang hanya makan nasi saja. Oleh karena hidupnya sangat hati-hati. Hanya saudara saja yang ditakutinya. Saudara yang dimaksud itu adalah dunia, air, tanah, angin, dan langit. Begitu pula matahari dan bulan, semua ini adalah saudaranya. Manusia yang salah adalah musuhnya. Maka ada orang sengsara karena templak, kena getahnya orang yang jahat. Nah, ini juga kita perlu mencerna kembali bahwa ia tidak mencegah diri, tidak berpuasa, tidak bertapa, tidak puasa mutih.
Berbagai laku-laku tirakat yang ada dalam kebudayaan kita atau cara-cara spiritual kita, laku-laku spiritual kita, itu adalah salah satu usaha untuk menuju ke heningan dan kebeningan itu sendiri. Tidak ada yang salah, tetapi yang dimaksudkan mungkin seperti ini. Ketika kita akhirnya berpuasa mute, terus mencegah diri, terus seneng topo, tapi akhirnya dipamer-pamerkan bahwa aku ini poso 90 tahun misalnya. Aku meditasi tak ewangi sampai pirang tahun. Nah, itu ya pada akhirnya tidak ada gunanya. Terus kita lanjut lagi. Manusia yang jujur, laki-laki atau perempuan, semua itu adalah saudaranya. Karena itu mereka ada berkatnya. Orang-orang yang memiliki budi pandita, hidupnya akan senantiasa bingung. Mereka pergi ke utara, ke selatan, merunduk-runduk datang kepada orang kaya. Memperdagangkan ilmu, membual sana-sini, lalu mengincar milik orang lain. Tidak menyadari bahwa dirinya sedang kemasukan iblis, menjadi orang yang penuh dengan omong kosong tanpa arti. Nah, sampai sini ya. Orang-orang yang memiliki budi pendeta hidupnya akan senantiasa bingung. Maksudnya apa? Punya budi pendeta kok malah bingung. Mereka pergi ke utara, ke selatan, merunduk-runduk datang kepada orang kaya, memperdagangkan ilmu, membual sana-sini, lalu mengincar milik orang lain. Tidak menyadari bahwa dirinya sedang kemasukan iblis. Nah, di sini tuh sangat kita juga perlu mencerna lagi dan juga hati-hati, karena bisa jadi kita salah memahami makna kalimat ini, itu kita jadi anti untuk belajar untuk semuanya. Terlalu banyak kebaikan di sana yang kita tapi harus juga mau ngeh gitu. Ki jane piye to gitu. Bagi pengasong ya apa-apa, kita cukup tahu aja oh itu pengasong, ya sudah, nggak apa-apa. Oh ini pedagang, ya wes. Nah, lanjut nih akhirnya. Nah, larangan-larangan ini justru berkeliaran di rumah para nahkoda dan para menteri. Jika tak mau tertimpa kutuk, maka berupayalah untuk berbudi baik, berwatak sejahtera, serta teguh hati kala menghadapi kesulitan. Larangan-larangan ini justru berkeliaran di rumah para nahkoda dan para menteri. Maksudnya adalah para pemimpin dan juga pemangku kekuasaan. Tantangan yang dihadapi para ulama adalah tertarik pada perhiasan permata. Sampai-sampai ia rela merendahkan diri sendiri. Jika ilmunya sampai dikalahkan oleh dunia, maka ia termasuk ulama yang durhaka. Katanya loh ya. Tubuhnya seperti raksasa, bingung hanya memenuhi kehendak sendiri, tak menyadari kalau dirinya sedang terkena jebakan. Ia selalu membuat tipu daya, terus meminta-minta, tidak mengingat jiwa raga. Nubruk sana, nubruk sini, agar tercapai hasratnya. Perjalanan hidupnya sungguh menyedihkan. Langsung podo batin pasti. Oh iki, ingat, hati-hati. Anakku, orang yang berbuat sesuatu dengan disertai pamrih itu adalah orang yang tidak sayang pada tubuhnya sendiri, tidak kasihan pada jasmaninya. Maka ia pasti akan terperosok dan tidak akan memperoleh wahyu ilmu. Ia akan merusak rambang, selalu bingung dan hanya ingin selalu memiliki apa yang dimiliki orang lain. Ia belum mengetahui laku-laku dan pelak-pelik ilmu sehingga bertingkah sewenang-wenang. Ia mengira itu ilmunya sudah benar. Tak merasa kalau ia menjadi bahan tertawaan orang lain dan manusia-manusia unggul. Ia
adalah orang yang bodoh dan sangat bebal. Tak menyadari kalau sedang terkena jerat karena sudah berhati setan. Ia sudah bingung pada jalannya sendiri karena tidak hati-hati. Hatinya terlena karena kerasukan iblis, tak tahu malu dan tak peduli pada aib. Hidup ini memang penuh dengan kesulitan, tetapi harus dihadapi dan berusaha agar mendapatkan hasil yang baik bagi diri sendiri dan agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Caranya adalah dengan berjaga setiap malam, senantiasa mencegah makan, bersikap rendah hati, banyak tersenyum seperti senyumnya dihuyung, menampakkan raut muka yang manis, berhati sabar, senyumnya menjadi pesona pemikat dan tidak menuruti pikiran yang salah. Menarik kan? Jadi di satu sisi itu tadi pituturnya adalah tentang tidak perlu mutih, tapi di satu sisi lain dia akhirnya membuka bahwa ini loh, rahasianya itu adalah dengan berjaga setiap malam. Ya duduk ronda. Ya kalau mungkin bagi yang muslim itu tafakur, berdiam, meditasi. Buat yang Kristen dan Katolik ya mungkin akhirnya waktu hening ya kalau nggak salah ya, masa teduh itu. Buat teman-teman yang beragama Hindu dan Buddha mungkin juga bermeditasi itu sendiri. Dan berbagai macam cara-cara laku spiritual yang lain. Yang intinya itu adalah itu, ngeleremke awake dhewe, istirahat. Perlakukanlah badan ini seperti sampah yang terserak di lautan, yang bergerak semata mengikuti gerakan ombak air laut. Perlakukanlah badan ini seperti sampah yang terserak di lautan, yang selalu bergerak semata mengikuti gerakan ombak air laut. Jane obah ora wah lho. Jadi dan jangan dianggap sampah ini mungkin adalah simbol gini. Kita itu sampah itu kan tidak berarti. Sampah itu tidak berarti. Tetapi sampah itu bagi tanah juga bisa menjadi pupuk, bagi para pengusaha dan sebagainya itu berguna untuk yang lain. Tapi sampah dia mungkin kalau bisa ngomong dia merasa dirinya hanya sampah, tidak berarti. Tapi dari ketidakberartian itu dia justru berguna. Itu mungkin yang bisa sedikit kita babar lah. Di tengah samudra, pada kesempatan dulu sekali di konten-konten sebelumnya sempat kita membahas bersama bahwa wong Jawa iki kekuatannya itu ada di gampang ditekak-tekuk. Seakan kita ikut arus tapi padahal kita tetap memegang harga diri kita. Orang yang bertahan adalah orang yang fleksibel dengan segala macam keadaan. Dikasih musim A ya santai, ikut. Dikasih musim pageblok begini ya ayo, nggak apa-apa. Tidak hanya menggantungkan pada satu titik saja. Banyak sekali kan kekhawatiran dibentuk oleh beberapa pihak tertentu. Juga banyak sekali ketakutan yang terjadi karena akhirnya kita kehilangan kepercayaan diri dari di luar diri kita. Padahal kita bisa melakukan banyak hal kok sebenarnya. Itulah kenapa yang bisa ku bilang untuk diriku sendiri juga dan untuk kita semua adalah yang kita punya ini cuman semangat. Soalnya si urip, karena kita masih hidup. Nantilah kalau nggak mau semangat tuh nanti. Nek pas mati baru. Ya gimana mau semangat?
Obah ora iso. Oke, lanjut. Demikianlah pula seorang kawula tidak memiliki kehendak dan semata mematuhi kuasa Gusti. Demikian pula seorang kawula tidak memiliki kehendak dan semata mematuhi kuasa Gusti. Diri kawula itu tanpa kehendak. Diri kawula itu tanpa kehendak dan terliput pada yang tunggal. Tenggelam dalam lautan. Tidak ada yang menjadi tujuan hatinya. Dia sudah bingung karena merasa diri sudah tak lagi bertuhan. Hakikat pengetahuannya kosong. Sudah buta, tak bisa melihat apa-apa, dirinya tidak menemukan apa-apa dan tidak bisa pula ditemukan. Dia tidak menuju kemana-mana dan tidak pula bisa dituju. Ono pesawat iki mau menuju mana iki? Oke. Dirinya telah sampai pada tingkat suwung atau kosong. Segala tingkah lakunya samar. Tak ada yang mampu menerimanya, dia bingung seperti orang gila saja. Pada tahapan tertentu sih ada memang orang-orang seperti ini itu. Nah, aku sih tidak memimpikan juga untuk sampai ke sini, tapi apa ya? Setidaknya kita adem ayem saja sudah bagus. Karena dan salah satu petuah atau petuah Ki Ageng Selo ini sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Ini aku rasa nyambung dengan kita semuanya. Demikianlah Ki Pariworo akhirnya menyudahi ucapannya. Dan beliau sembari menunduk. Sementara Jayeng Resmi lebih menunduk lagi. Akhirnya dia nyembah dan bersujud di kaki Ki Pariworo. Dengan akhirnya berurayan air mata. Jayeng Resmi berkata, "Aduhai Wiku yang telah memberikan petunjuk yang jati. Hamba sangat berterima kasih. Akan hamba junjung tinggi semua pitutur Paduka. Hanya berkat restu Paduka, semoga sabda Paduka ini terpatri dalam lubuk hati ini." Ki Pariworo berkata kembali, "Masih ada lagi peninggalan dari Ki Ageng Selo yang masih ada hingga sekarang." "Apa itu, Ki?" Lalu bercerita lagi. Jadi menurut cerita orang-orang dulu, suatu hari Ki Ageng Selo menyamar menjadi seorang petani biasa. Beliau berladang menanam padi gogo. Sehabis sembayang, Ki Ageng pergi ke sawah untuk nyangkul. Di sawah beliau bekerja seperti biasa, tiba-tiba langit mendung yang disusul sama hujan rintik-rintik. Hingga akhirnya tak lama kemudian ada kilat yang dibarengi petir yang bersuara keras sekali lagi. Keras sekali. Ki Ageng Selo akhirnya kan kaget dan akhirnya mengucapkan, "Subhanallah, Maha Suci Allah." Lalu tampaklah seorang kakek yang datang dari atas menukik hingga berada di atas tanah. Ki Ageng tetap tenang dan mengetahui siapa yang datang. Dengan perlahan Ki Ageng mendatangi kakek tadi lalu dipegang. Kakek itu meronta sekuatnya. Kakek yang datang dari atas itu tak lain adalah petir yang menyamar sebagai manusia. Ki Ageng berhasil meringkus kakek itu dan mengikatnya pada pohon gandri. Gandri jarak, teman-teman, yang buahnya bisa dijadikan bahan mentah buat minyak. Jarak. Ki Ageng akhirnya kembali seperti biasa bekerja. Sementara si kakek petir ini kelasak lusuh, kakek The Flash ini. Dia meronta tapi nggak bisa lepas dari ikatan kan, soalnya diikat. Akhirnya
si petir ini, kakek petir ini diserahkan ke Sultan Demak dan dimasukkan ke dalam penjara besi. Dan tak lama kemudian ada seorang nenek-nenek yang datang ke penjara sambil membawa tempurung kelapa berisi air. Air itu dipercikkan kepada si kakek, dan seketika si kakek dan nenek itu hilang dengan menghasilkan bunyi menggelegar. Penjara besi itu rusak, hancur lebur seperti tepung. Tepung beras rosbren. Iklan. Itulah kisah kehebatan Ki Ageng. Maka semenjak itu Ki Ageng terkenal di seluruh Jawa sebagai manusia sakti yang bisa menangkap petir. Adapun pohon gandri yang dipakai untuk mengikat petir itu lalu diserahkan kepada Sultan Demak. Batang pohon itu nyala terus. Kemudian Ki Ageng memerintahkan kepada para cantriknya untuk mengambil si api petir itu dan digunakan sebagai penerang rumah. Sekarang sumber api petir yang belum ditukarkan itu masih ada di pemakamannya. Jadi setiap tahun diceritakan akan mempersembahkan api yang berasal dari sumber api itu kepada Raja Mataram. Terus cerita lagi akhirnya Ki Pariworo ini. Adapun sawah yang diolah Swargi Ki Ageng Selo itu hanya 1 bau saja. 1 bau itu penunjuk untuk sekitar 7.000 meter persegi. Wih, edan, gede. Yang terdiri dari 4 kedok atau petak. Petak yang pertama dinamai Si Mendung. Dinamai demikian karena saat Ki Ageng bekerja di petak itu datanglah mendung. Petak kedua dinamai Subganallah, yaitu ketika Ki Ageng terkejut melihat kilat dan petir lantas bergumam Subganallah. Petak ketiga diberi nama Pandapan dan petak yang keempat diberi nama Gelap. Tanah yang digarap Ki Ageng itu masih terkenal sampai sekarang. Cuman sekarang tanahnya tandus, cuman ada rumput dan teki yang tak bisa tumbuh, dia bilang. Sementara pohon gandri yang terbakar itu sudah musnah. Akhirnya tetap lanjut cerita lagi. Selain mengolah ladang dan sawah, Ki Ageng juga mengajarkan anak cucunya untuk membuat bleng, air yang mengandung garam. Bleng. Air yang mengandung garam. Membuat nila, menanam bunga pulu yang bisa dipakai untuk pewarna kuning lukisan batik. Menanam kapas atau jujutan mewarnai benang halus sutra yang akan dijadikan sebagai cinde gedok. Dan mulai membangun bentuk rumah, joglo, dan limasan. Jadi aku juga baru tahu ini. Ternyata joglo limasan itu berarti sudah ada sejak, bisa diperkirakan sejak era Ki Ageng Selo. Tua juga ya. Beliau juga menciptakan motif lurik, tuwuh selo, telu, limo, bodro, dan lain-lain. Juga menciptakan pakaian kuda yang dilengkapi dengan hiasan agar enak dilihat. Dan juga beliaulah yang menghidupkan hitungan. Dulu hitungan luas tanah itu sudah dikenalkan oleh Sri Manuwun, tetapi nggak ada yang peduli. Nah, Ki Ageng Selo menghidupkan hitungan ini dan dipakai hingga sekarang. Tanah yang dikerjakan oleh salah satu orang dinamai 1 bau. Tanah yang dikerjakan oleh 2 orang dinamai 1 kikil. Yang dikerjakan 4 orang dinamai 1 jung. Pemberian nama ini meniru hitungan jagal di mana 1 potong kaki hewan dinamai bau, 2 kaki dinamai 1 kikil, dan 4 potong kaki dinamai 1 jung. Kiai Ngabdurrahman atau Ki Ageng Selo memang cerdas dan kaya akan pengetahuan. Nah, usahakan untuk mengolah hatimu, Ger, agar bisa seperti beliau. Syukur-syukur bisa menyamai beliau. Setidaknya
tirulah jasa-jasa beliau. Peninggalan Ki Ageng Selo telah menjadi pusaka bagi para raja Mataram. Jayeng Resmi sangat menikmati percakapan dengan Ki Ageng Pariworo sampai akhirnya lupa makan dan tidur ceritanya. Bahagia sekali, tapi akhirnya tetap dia harus melanjutkan perjalanan. Restu akhirnya didapatkan dari Ki Ageng Pariworo, dan akhirnya Jayeng Resmi dan Gathak Gathuk melanjutkan perjalanan kembali. Mereka meninggalkan Selo yang telah menjadi tempat kediamannya selama berhari-hari. Baik, wah ini episode yang menarik sekali. Sudah mulai banyak pitutur-pitutur seperti yang bisa kita prediksi bersama bahwa ya inilah cara mbah-mbah kita itu cerita, menyisipkan pitutur dalam sebuah cerita. Karena kita disuruh mengolah sendiri, nggak langsung instan mak jebret gitu. Supaya apa? Ketika kita bisa mengolah, kita tahu rasanya, kita tahu prosesnya. Semakin kita tahu prosesnya, akan lebih dalam masuk ke kita. Dan lebih dalam itu bukan hanya untuk kita terima, tapi kita bisa lakukan bersama. Atur nuhun sedulur semuanya, kita ketemu lagi besok di episode Berburu Ilmu Petung dan Senggama. Oh, semua neng are-are. Nah, semua. Oke. Aku ya pisan sih. Oke, episode ini sudah selesai dulu sampai sini. Selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Sehat selalu, semangat selalu, dan selamat selalu. Rahayu, 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 hong.